Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Al-faslu tsani fi asrari shaumi wa syurutil batinah. Bermula fasal yang kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat yang bersifat batin. Sebagaimana pada fasal yang pertama kita sudah menjelaskan tentang beberapa kewajiban dan sunah-sunah puasa yang zahir dan beberapa kewajiban yang dilakukan dengan sebab rusaknya puasa. Sekarang pada fasal yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang rahasia-rahasia puasa. Dan ini tidak terdapat dalam kitab-kitab yang lain. Salah satunya sebenarnya tujuan kita membaca kitab ini adalah yaitu mengetahui hal apa sih yang berbeda di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tentang puasa. Ya'lam, ketahuilah olehmu anna li shaumi salasa darajatin, bahwasanya bagi puasa ada 3 tingkatan. Imam Al-Ghazali membagi puasa ini menjadi 3 tingkatan berdasarkan orang yang melakukan puasa. Shaumul umumi, tingkatan yang pertama shaumul umum. Yang dimaksud dengan shaumul umum ini adalah puasa yang kebanyakan orang melakukannya, atau puasa yang banyak dilakukan orang. Wa shaumul khusus, tingkatan yang kedua disebut shaumul khusus, puasa yang dilakukan oleh orang tertentu. Wa shaumul khususil khusus, dan tingkatan yang ketiga shaumul khususil khusus. Shaumul khususil khusus ini adalah tingkatan yang sangat spesial. Shaumul umum tingkatannya lebih rendah daripada shaumul khusus. Shaumul khusus tingkatannya lebih tinggi daripada shaumul umum dan lebih rendah daripada tingkatan shaumul khususil khusus. Amma shaumul umumi fa huwa kaful batani wal farji an qada'i syahwati. Adapun shaumul umum, maka dianya shaumul umum itu ialah menjaga perut dan kemaluan dari memenuhi keinginannya. Kama sabaqa tafsuluhu, sebagaimana telah terdahulu oleh penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan shaumul umum itu adalah menjaga, memperhatikan daripada perut melakukan makan dan minum, dan menjaga kemaluan dari melakukan jima. Kalau seandainya seseorang hanya melakukan puasa dengan menahan daripada makan dan minum, menjaga kemaluannya dari melakukan jima dan lain sebagainya, dan dia tidak menjaga anggota tubuhnya daripada yang lain, masih saja dia menggibah, masih saja dia mendengar kepada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, masih saja dia berkata kepada hal-hal yang kotor, maka dia baru masuk kepada tingkatan yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yaitu shaumul umum. Dan ini adalah puasa yang banyak dilakukan orang. Wa amma shaumul khusus, adapun shaumul khusus fa waqafu sam'i wal basari wal lisani wal yadi wa rijli wa sa'iri jawarihi anil atami. Maka dianya shaumul khusus ialah menjaga pendengaran dari sesuatu yang dilarang, yang dibenci Allah Ta'ala, wal basari, dan menjaga penglihatan dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah, wal lisani, dan menjaga lisan dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, wal yadi, menjaga tangan, wa rijli, menjaga kaki, wa sairil jawarihi anil athami, dan menjaga seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa. Jadi shaumul khusus ini di samping ia menahan daripada makan dan minum, menahan daripada melakukan jima dan lain sebagainya, juga dia menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada melakukan dosa, seperti menjaga pendengarannya daripada mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Sebab sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, maka juga mendengarkan dihukum sebagai haram. Dan menjaga penglihatannya dari melihat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi dia gunakan penglihatan itu untuk misalnya membaca Al-Quran, melihat kepada sesuatu yang baik. Walisani, dan menjaga lisannya dari mengucapkan sesuatu yang dicela, menjaga lisannya daripada menggibah orang lain, menjaga lisannya daripada berkata kotor, dan menjaga tangannya, kakinya, dan seluruh anggotanya daripada melakukan dosa, maka dia termasuk kepada tingkatan shaumul khusus.
Wa amma saumul khususil khusus, adapun saumul khususil khusus, fa saumul qalbi anil himami ad-daniyati wal afkari dunyawiyati, maka menjaga hati daripada keinginan-keinginan yang rendah, wal afkari dunyawiyah, dan pemikiran yang bersifat dunia. Wa kafuhu, dan menjaganya hati, amma siwallahi azza wa jalla bikulliyah, dari sesuatu selain Allah azza wa jalla, bikulliyati, dengan keseluruhan. Jadi puasa sumul khusus itu menjaga hatinya, di samping menjaga tidak menahan daripada makan dan minum, menahan daripada memenuhi syahwatnya, misalnya daripada berjima, kemudian menjaga daripada seluruh anggota tubuhnya, dan juga menjaga hatinya daripada keinginan-keinginan yang hina, keinginan-keinginan yang rendah, dan memikirkan daripada sesuatu yang sifatnya dunia, dan memperhatikan atau menjaga dari sesuatu selain Allah azza wa jalla. Wa yasulu fitru fi hadha saumi bi fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Dan hasillah berbuka pada puasa seperti ini dengan memikirkan pada sesuatu selain Allah azza wa jalla, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa bil fikri fi dunya, dan berfikir pada dunia, illa dunia, kecuali dunia turadulid-din, yang dimaksudkan untuk agama. Jadi pada makam sumu khusus, ketika seseorang memikirkan sesuatu selain Allah Ta'ala, memikirkan selain daripada hari akhir, memikirkan tentang dunia, maka batal puasanya. Ini pada tingkatan sumu khusus. Jadi memikirkan sesuatu selain Allah Ta'ala, maka batal. Kecuali nanti kalau dia memikirkan dunia yang dimaksudkan untuk agama. Kalau dia nanti memikirkan dunia yang dimaksudkan untuk agama, tidak batal puasa. Sebab memikirkan dunia yang dimaksudkan untuk agama itu termasuk kepada bekal akhirat, bukan dunia. Fa inna dzalika min zadil akhirati, maka sesungguhnya demikian memikirkan dunia yang dimaksudkan untuk agama, min zadil akhirati, termasuk bekal akhirat, walaysa minad dunya, tidak termasuk dari dunia. Hatta qala arbabul qulubi, hingga berkatalah pemilik hati, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yafturu alaihi kutiban alaihi khati'atun. Barang siapa yang menggerakkan keinginannya untuk bekerja di siang harinya, litadbiri ma yafturu alaihi, untuk mempersiapkan sesuatu yang ia berbuka di atasnya, kutiban alaihi khati'atun, maka dituliskan di atasnya orang satu kesalahan. Jadi orang yang menggerakkan himmahnya, keinginannya untuk bekerja di siang hari, tujuan dia bekerja di siang hari itu adalah untuk mempersiapkan sesuatu, yang mana sesuatu itu yang akan dia pergunakan untuk berbuka, maka sudah tercatat menjadi satu kesalahan. Kenapa kok dikatakan satu kesalahan? Karena di dalam makam sumul khusus, ketika dia masih memikirkan sesuatu, yang mana sesuatu itu dia gunakan untuk berbuka nanti, maka dia berada di dalam makam bahwa berarti kepercayaannya kurang terhadap karunia Allah Ta'ala, dan keyakinannya masih kurang dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijanjikan. Makanya orang yang sudah sampai kepada makam sumul khusus ini, mereka tidak memikirkan menu untuk berbuka lagi. Karena kalau mereka masih memikirkan untuk berbuka, dengan apa nanti ia akan berbuka, maka itu termasuk kepada kepercayaannya masih kurang kepada karunia Allah Ta'ala, keyakinannya masih kurang terhadap rezeki yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian bekerja di siang hari untuk mempersiapkan sesuatu yang digunakan untuk berbuka nanti, min qillati wutuqi, daripada kurangnya kepercayaan, bi fadlillahi azza wa jalla, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qillatil yaqini bi rizqihil mau'udi, dan sedikitnya keyakinan dengan rezekinya Allah yang sudah dijanjikan. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i wasiddiqina wal muqarrabin, dan ini merupakan tingkatan para nabi dan para siddiqin dan muqarrabin. Jadi
tingkatan saumul khususil khusus ini termasuk kepada tingkatan para anbiya, para nabi, para shodiqin dan para muqarrabin. Wala nutawwilu nazara fi tafsili zalika qawlan, dan tidaklah kami memanjangkan pandangan di dalam menjelaskan demikian qaulan nisbah perkataan, walakin fi haqiqati amalan, akan tetapi dalam menjelaskannya amalan secara praktek. Jadi makam saumul khususil khusus itu kata Imam Al-Ghazali kita tidak berpanjang-panjang menjelaskannya, karena yang dibutuhkan pada makam saumul khususil khusus ini adalah prakteknya. Fa innahu iqbalun bi kunhil himmati 'ala Allah azza wa jalla wa insirafun an ghairi Allah subhanahu wa ta'ala wa talafusun bi makna qawlihi azza wa jalla qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Fa innahu, maka sesungguhnya makam saumul khususul khusus, iqbalun menghadap bi kunhil himmati dengan penuh tekad kepada Allah azza wa jalla, wansirafun an ghairillahi subhanahu wa ta'ala, dan berpaling daripada selain Allah ta'ala, wa talabbusun bi makna qaulihi azza wa jalla, dan mengamalkan makna firman Allah azza wa jalla, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, katakanlah Allah, kemudian tinggalkanlah olehmu akan mereka, fi khawdihim, di dalam kelalaian mereka, yal'abun, mereka bermain. Jadi makam saumul khusus ini menghadapkan diri dengan penuh kepada Allah Ta'ala, berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini makam daripada makam para anbiya, makam daripada as-siddiqin, dan makam daripada orang-orang muqarrabin. Wa amma saumul khusus, adapun saumul khusus, nah makam saumul khusus ini, makam yang kedua ini mungkin kita sampai derajat ke sini ketika kita memang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada makam ini dengan menjaga seluruh anggota tubuh ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma saumul khususi wa huwa saumus sholihin, adapun saumul khusus dan dianya saumul khusus adalah puasanya orang-orang soleh, bahwa maka dianya saumul khusus kaful jawarihi anil athami, menjaga anggota tubuh daripada melakukan dosa. Jadi saumul khusus yaitu puasa orang-orang saleh, yaitu menjaga anggota tubuh daripada melakukan dosa. Tapi yang dimaksud di sini, di samping menjaga daripada makan dan minum dan menjaga daripada kemaluan, juga menjaga seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa. Wa tamamuhu bisittati umurin, dan sempurnalah saumul khusus dengan 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basari wa kaffuhu anittisa'i fin nazari ila kulli ma yudhammu wa yukrahu. Ghaddul basari, menjaga penglihatan dan menjaganya daripada bebas, fin nazari, di dalam memandang, illa kulli ma yudhammu wa yukrahu, kepada setiap sesuatu yang dicela dan yang dimakruhkan. Jadi yang pertama adalah menjaga penglihatan daripada melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa ila kulli ma yusgilul qalba wa yulhi an zikrillahi azza wa jalla, dan menjaga pandangan kepada setiap sesuatu yang dapat menyibukkan hati, wa yulhi, dan yang melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha khaufan minallahi atallahu azza wa jalla imanan yajidu hilawatahu fil qalbi. Pandangan itu adalah panah yang beracun daripada panah-panahnya iblis. Faman tarakaha khaufan minallah, maka barang siapa yang meninggalkan akannya nazarah, karena takut kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah berikan kepadanya iman, yajidu hilawatahu, yang ia memperoleh akan rasa manisnya iman, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi kata Nabi SAW, pandangan itu, memandang itu adalah panah yang beracun daripada panah-panahnya iblis. Maka ketika orang meninggalkan memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iman, yang mana orang itu akan mendapatkan, merasakan betapa
manisnya iman di dalam hatinya. Warawa Jabirun an Anas, meriwayatkan Jabir daripada Anas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, khamsu yuftirna shaima, 5 yang membatalkan puasa. Al-kadhiba, berdusta. Yang dimaksud dengan berdusta ini adalah berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Wal ghibatu, menggibah. Wan namimatu, dan yang ketiga namimah, beradu domba. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah bohong. Wan nazratu, atau sumpah palsu. Wan nazratu bisyahwatin, dan melihat dengan syahwat. Jadi 5 ini dapat membatalkan puasa: berdusta, ghibah, namimah, kemudian yaminul kadhibah, wan nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Imam Al-Ghazali memaknakan hadis ini ya sesuai dengan konteks zahirnya. Memang puasanya batal. Jadi ketika berpuasa lalu kita melakukan berbohong, menggibah, namimah, memang puasanya batal. Tapi sebagian ulama mentakwil hadis ini. Yang dimaksud dengan membatalkan puasa di sini adalah yaitu kurang pahala puasa yang dilakukan. Bukan puasanya itu sendiri yang batal, tapi pahalanya kurang. Tapi kalau Imam Al-Ghazali, beliau memaknakan hadis ini sesuai dengan konteks zahirnya. Memang puasanya batal. Jadi ketika kita puasa lalu kita berbohong, berbicara tidak sesuai dengan faktanya, melakukan ghibah, namimah, atau memandang dengan syahwat, ya puasanya itu adalah batal. Bukan pahalanya saja yang kurang. Wallahu alam bishawab.